pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah sarapan, sudah ke toilet, dan letakkan botol minum di dekat kalian. Kedua, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian, serta duduk dengan sikap yang sopan dengan pendampingan orang tua. Ketiga, persiapkan hati untuk beribadah dan ikut berpartisipasi dengan sukacita. Ayo, beri yang terbaik untuk Tuhan. Selamat mengikuti chapel. Kabarmu hari ini bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa bersukacita hari ini? Lambaikan tangannya. Saya Miss Aris. Wah, luar biasa sekali ya Miss Amel. Hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah chapel dengan penuh semangat dan sukacita. Wah, benar sekali Miss Aris. Kenapa ya kita bisa sukacita dan semangat? Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus tahu Miss Aris dan harus mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, selalu menjaga kita dan memberkati kita serta beserta kita setiap hari. Nah, karena Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah chapel kita mau berdoa dulu. Kita mau berdoa the Lord's Prayer bersama dengan Miss Amel. Oke, thank you Miss Aris. Nah, anak-anak, sekarang kita waktunya berdoa. Mari anak-anak siapkan dirinya untuk berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Close your eyes and put your hands together. We would like to pray the Lord's Prayer. 1, 2, 3. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti mau dong semuanya bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam perbuatan kita dan juga iman kita setiap harinya. Nah, gimana sih ya caranya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Miss Amel tahu nggak ya gimana caranya? Gimana caranya Miss Aris? Ya, yang pasti kita harus apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau bersyukur, bersukacita, dan bercerita tentang kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Nah, sekarang waktunya kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yuk semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu Grow, Grow, Grow.
Yeay! Wah, anak-anak di rumah very good sekali ya Miss Aris. Anak-anak sudah memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak silahkan duduk dulu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak ayo kita duduk yang manis. Lalu jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan juga kita mau menyanyikan lagu I Love You, Lord. Baik anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan melalui puji-pujian yang sudah kami angkat tadi. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Wici. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Bapak menjadi anak-anak yang siap untuk mendengarkan, siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Dan juga berkati Miss Wici sehingga apa yang disampaikan oleh Miss Wici nanti Tuhan juga berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari, Nana sedang sakit. Nana pun menjadi sangat sedih karena tidak bisa belajar dan bermain bersama dengan teman-temannya. Akhirnya, Nana pun berdoa kepada Tuhan Yesus
supaya Tuhan Yesus menyembuhkan Nana dari sakitnya. Nana terus berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena iman percayanya Nana kepada Tuhan Yesus, maka Nana pun sembuh. Nana pun bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Nana sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Shalom anak-anak. Wah, senang sekali ya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tadi kita sudah melihat ya cerita tentang seorang anak yang bernama Nana, di mana pada waktu itu Nana sedang sakit. Tetapi Nana mau berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus sehingga Nana pun sembuh ya. Karena imannya Nana kepada Tuhan Yesus, maka Nana mendapat kesembuhan. Nah, anak-anak, ada juga nih cerita di Alkitab. Ya, di Alkitab ini ada juga cerita yang mengajarkan kita untuk selalu hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Nah, ceritanya ada di dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 yang menceritakan tentang seorang perempuan Kanaan yang percaya. Nah, nanti anak-anak bisa membaca firman Tuhannya bersama mama dan papa di rumah ya. Sekarang Miss Wiji akan membacakan firman Tuhannya ayat yang ke-28 ya. Matius 15 ayat yang ke-28 dan juga Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Kita buka Alkitab kita ya di dalam Matius 15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kemudian di Yohanes 15 ayat 7 berkata bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, anak-anak, di dalam Matius pasal 15 ya, ayat yang ke-28 tadi bercerita tentang ya perempuan Kanaan yang percaya. Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus ada di daerah yang bernama Tirus dan Sidon. Nah, di sana ada seorang perempuan ya yang sedang mencari Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Nah, pada waktu itu banyak sekali anak-anak orang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan, ya. Nah, pada saat ibu itu memanggil Tuhan Yesus tidak mau mendengarkan perempuan itu. Tetapi ibu itu tidak putus asa. Ibu itu terus memanggil Tuhan Yesus, ya. Terus memanggil Tuhan Yesus dan berusaha mendekati Tuhan Yesus. Nah, ibu itu berseru, anak-anak, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku sedang sakit parah dan anakku sangat menderita." Nah, karena melihat ibu itu tidak putus asa dan terus berusaha mencari Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya, ya. Nah, maka seketika itu juga anak dari ibu itu sembuh, ya.
karena iman yang dimiliki ibu itu atau perempuan itu, maka anaknya pun menjadi sembuh. Ya, anak-anak, dari dua cerita yang sudah kita lihat tadi ya, maka kita bisa belajar nih bagaimana kita untuk selalu hidup yang takut akan Tuhan ya, mau terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita menaruh iman kita, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Nah, dan juga kita mau berdoa terus ya kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa dengan iman kita dan percaya kepada Tuhan Yesus di setiap waktu. Di dalam segala hal kehidupan kita, kita mau berdoa dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, saat kita sedih, saat kita senang, kita tetap mau setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian dari cerita ini juga kita bisa belajar ya, bagaimana kita harus mengaplikasikan atau melakukan 4B yang sudah sering kali Mister dan Miss-Missnya sampaikan kepada anak-anak. Ya, apa itu 4B? Masih ingat ya? Iya, pasti masih ingat ya. Berdoa, bersyukur, bersukacita, dan bercerita tentang kebaikan Tuhan yang sudah kita alami kepada orang lain. Ya, anak-anak, demikian ya firman Tuhan yang Miss Wiji sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan ini setiap hari. Ya, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur juga Tuhan hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa kami memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga ya Bapa, dalam segala kondisi apapun Tuhan, kami tetap memiliki iman percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Imanku berakar kuat, di dalam Tuhan tak goyah. Imanku penuh kuasa dan memindahkan gunung. Di setiap pencobaan dan semua godaan dunia, di dalam Tuhan imanku semakin hebat. Imanku semakin kuat, 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 tak goyah. Imanku semakin hebat, 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 hebat. Gunung-gunung pencobaan, batu penghalang, hancur oleh karena iman. Gunung-gunung pencobaan, batu penghalang, hancur oleh karena iman. Imanku berakar kuat, di dalam Tuhan tak goyah. Imanku penuh kuasa dan memindahkan gunung. Di setiap pencobaan dan semua godaan dunia,
luar biasa sekali ya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Melalui cerita firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk selalu punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat. Nah anak-anak, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak bisa ingatkan mama dan papa untuk mempersiapkan persembahan, dan persembahan dapat ditransfer ke QR Code atau rekening BCA berikut. Sambil anak-anak memberikan persembahan, yuk semuanya berdiri dan kita menyanyikan lagu Aku Mau Memberi. Sudah sangat sukacita dan good ya mengikuti chapel hari ini. Sekarang anak-anak silahkan duduk dulu. Nah, Miss Amel diberkati, Mr. Benny diberkati, Miss Aris diberkati, Miss Wiji diberkati. Miss Amel percaya anak-anak di rumah, mami papi dan semuanya mengikuti chapel diberkati. Sebelumnya kita mau berdoa anak-anak karena ibadah chapel kita sudah selesai. Kita mau berdoa untuk persembahan dan untuk penutupan chapel hari ini. Kita mau berdoa bersama Mr. Benny. Setelah berdoa, kita mau senam bersama. Jalan serta Yesus. Mari anak-anak kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pujian dan penyembahan yang sudah kami angkat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang juga sudah kami dengarkan. Dan sekarang kami akan selesai Tuhan untuk ibadah chapel kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Berapapun itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan itu dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan, dan juga untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah chapel hari ini. Sampai jumpa di ibadah chapel berikutnya. God bless you. Bye-bye.